Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga di triwulan ini kita belajar tentang terang bersinar dalam kegelapan. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Yang pertama saya mulai dari Wahyu pasal 12 ayat 9. Di mana Yohanes ketika di Pulau Patmos menyatakan tentang Lucifer atau setan dalam dua hal atau dua lambang. Lucifer atau setan dilambangkan dengan yang pertama naga, yang kedua ular. Yang pertama, kenapa naga? Karena naga itu sifatnya penghancur. Dan ini mau menggambarkan Lucifer adalah penghancur umat Tuhan. Artinya, umat Tuhan dianiaya. Ini adalah gambaran sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus terangkat ke sorga. Maka murid-murid Yesus, pengikut Yesus, orang-orang Kristen pada waktu itu ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dianiaya, bahkan sampai dihukum mati. Nah, umat-umat Tuhan yang dianiaya ini dilakukan oleh Lucifer atau oleh setan melalui tentara-tentara Romawi pada saat itu. Tetapi semakin umat-umat Tuhan ditekan, dianiaya, dihukum mati, gereja justru semakin bertumbuh. Pekerjaan Tuhan justru semakin maju. Dan setan melihat hal ini, strateginya tidak berhasil, maka mengubah strateginya. Yang kedua, ini ular. Ular adalah gambaran penipu. Dalam Kejadian pasal 3 kita ingat bahwa Lucifer menggunakan ular yang menipu Hawa, artinya penipu umat Tuhan. Nah, dalam hal ini, maka menggabungkan kebenaran dengan adat istiadat. Setan masuk dalam menipu umat Tuhan melalui kebenaran. Nah, sampai di sini dulu, kita sekarang melihat di ayat yang kedua. Kisah 20 ayat 29 sampai 30. Rasul Paulus pada waktu itu berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia menyatakan bahwa nanti kalau aku sudah tidak ada, waspada kepada serigala-serigala ganas yang tidak menyayangkan kawanan domba. Apa maksudnya? Serigala-serigala ganas ini paralel atau sama dengan di sini naga, yaitu setan Lucifer, ya pengikutnya sama di sana agen-agennya yang juga menganiaya umat-umat Tuhan pada waktu itu. Kalau di sini yang dilakukan oleh orang-orang di luar gereja, tentara-tentara Romawi, tapi yang di sini dilakukan oleh orang-orang di dalam gereja itu sendiri. Nah, peristiwa yang terjadi adalah pada waktu itu para pemimpin-pemimpin gereja menganiaya orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka. Meskipun orang-orang yang tidak sejalan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam firman-Nya. Tapi tidak sejalan dengan para pemimpin, dianiaya pada waktu itu. Nah, kemudian semakin bertumbuh, semakin setia kepada Tuhan. Nah, kemudian ajaran palsu yang kedua. Rasul Paulus katakan adanya ajaran palsu. Nah, ini sama atau paralel dengan ular di sini, penipu, yaitu dengan cara firman Tuhan atau Alkitab dikaburkan. Ini sama ya dengan menggabungkan kebenaran dengan adat istiadat. Nah, sekitar abad keempat dan abad yang kelima, pada waktu itu terjadi masa kegelapan dan mulai terjadi percampuran kebenaran dengan adat istiadat. Itulah sebabnya muncul di sana perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu. Itu termasuk di dalamnya di sana, menggabungkan adat istiadat dengan kebenaran. Kemudian adanya berhala-berhala yang masuk ke dalam gereja, ajaran-ajaran palsu yang lain, dan itu terjadi sampai dengan sekarang ini dan dirasakan oleh semua orang-orang Kristen, dinikmati dan juga dijalankan. Jadi setan sekarang masuk, ya sudah tidak apa-apa masuk ke Kristen, orang-orang kafir pada waktu itu, tetapi mereka menjalankan Alkitab yang sudah dikaburkan, bukan karena kebenaran di sana. Betapa pentingnya dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan itu kebenaran. Artinya Alkitab adalah kebenaran. Oleh sebab itu, Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 memiliki fungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Betapa pentingnya Alkitab. Setan tahu, itu sebagai firman Tuhan. Kalau orang-orang membacanya di sana, maka mereka akan dituntun kepada hal yang benar. Mereka akan tahu tentang kasih Tuhan. Mereka akan tahu tentang kedok setan. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita dan terang menuntun kehidupan. Setan tahu itu semua di sana. Itulah sebabnya setan masuk sekarang, caranya adalah dikaburkan kebenaran itu. Firman Tuhan dimelencengkan ya, dibelokkan dengan menggabungkan adat istiadat di sana. Oleh sebab itu, maka kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 2, 2 Korintus 3 ayat 14, 2 Korintus 11 ayat 3, Filipi 2 ayat 3 sampai 8, ini berbicara tentang pikiran, bahwa peperangan yang terjadi di alam semesta ini antara Kristus dengan setan itu memperebutkan pikiran manusia. Kenapa pikiran? Karena pikiran itu pusat hidup. Dalam Alkitab adalah hati. Kalau pikirannya bersih, maka semuanya bersih. Tingkah lakunya bersih, tutur katanya bersih. Itulah sebabnya semua dimulai dalam pikiran. Nah, kalau pikirannya bersih, itu akan membuat kehidupan menjadi bersih, maka yang diserang pikirannya. Setan menyerang pikiran manusia supaya pikirannya negatif.
yang keluar kotor di sana. Nah, bagaimana caranya supaya pikiran bersih dan positif? Setiap hari harus membuka hati kepada tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Maka, saya ingat dalam Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi yang ada di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena setiap hari mereka membaca firman Tuhan dan menghidupkannya dalam kehidupan. Inilah yang menjadi ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini, bahwa Alkitab adalah kebenaran terang kehidupan yang menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.